Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah siaran langsung. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah bersama melalui siaran langsung di ibadah doa yang ke-8 dalam memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Karena hanya dekat kepada Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Kita naikkan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Kekuatan
dekat pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kami bersyukur Bapa, hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Ya Tuhan, kuduskanlah hati kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Karena kami rindu untuk mengenal Engkau. Kami rindu menaikkan setiap pergumulan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti persekutuan ini dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Engkau akan melawat hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita masih terus memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Selidiki Aku. Pujian ini akan mengantarkan kita kepada firman Tuhan sebagai landasan doa kita malam ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali kita katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau membaca serta merenungkannya. Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, biarlah kami diberikan hikmat oleh Tuhan ketika kami membaca firman-Mu serta merenungkannya. Terlebih lagi, kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kitab Efesus, surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan baca firman ini bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Paulus. Ayat ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dari doa Paulus ini kita akan belajar dari sebuah tema doa Paulus yang meneguhkan. Bagi Paulus, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Paulus sedang berada di penjara. Bagi Paulus, keberadaannya di penjara bukanlah halangan untuk berkomunikasi dengan Allah. Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus. Di dalam doanya, Paulus meminta dari Allah, yaitu berkat rohani, yang merupakan berkat yang terbaik. Jadi berkat rohani merupakan berkat yang terbaik yang Paulus minta kepada Allah. Di dalam doa ini, Paulus memohon hal-hal yang hakiki, agar setiap orang percaya dapat menghayati segala yang Allah sediakan, dan menjadikan itu sebagai bagian yang penting dari kehidupan. Ada 4 pokok penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada Allah di dalam doanya. Dan hal ini merupakan peneguhan bagi kita semua dan mempunyai tujuan. Jadi dari 4 pokok ini merupakan peneguhan bagi kita dan mempunyai tujuan. Kita akan melihat di ayat yang ke-16, Paulus mengatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di ayat yang ke-16, Paulus berdoa agar jemaat di Efesus diteguhkan dan dikuatkan oleh roh Allah di dalam batin mereka. Nah, batin di sini yaitu batin manusia yang adalah hati atau jiwa. Jadi batin itu adalah hati atau jiwa. Dikuatkan dan diteguhkan berarti diperkokoh lebih lagi. Jadi batin kita, jiwa kita dikuatkan dan diperkokoh lebih lagi. Paulus berdoa supaya hal itu terjadi menurut kekayaan kemuliaannya, atau menurut kekayaannya yang mulia. Inilah kebutuhan mendasar orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kehadiran kuasa Allah di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan yang kedua ada di ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ke-17, ayat yang ke-17 ini mengatakan supaya kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah.
berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hal yang harus kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah penghuni jiwa setiap orang Kristen. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan Dia tinggal di dalam hati kita. Di mana Roh-Nya tinggal, di sanalah Dia pun tinggal. Kita tahu ketika pencurahan Roh Kudus dan kita pun mengalaminya di dalam hati kita dan kita dipilih oleh Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan hidup seturut dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki relasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa setiap hari. Saya yakin, apalagi situasi sekarang ini, membuat kita menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan kita butuh hubungan kita dengan Tuhan semakin dipulihkan. Mungkin sebelum pandemi, ada jemaat Tuhan yang mengalami dalam kerohaniannya kurang hubungannya dengan Tuhan. Dengan situasi yang sekarang terjadi, persekutuan di rumah dilakukan dan di gereja tim pastoral terus melayani jemaat Tuhan dari rumah, dari gereja. Saya yakin ada jemaat Tuhan yang setia dan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan melalui persekutuan yang jemaat Tuhan ikuti selama ini, terutama di dalam kita memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita sudah berdoa di hari yang ke-8, maka saya yakin bahwa Roh Kudus membimbing kita sampai pada saat ini dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan relasi kita dengan Tuhan pastinya harus berlandaskan oleh kasih Allah. Itu yang paling penting. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan itu harus dilandaskan dengan kasih Allah. Dan yang ketiga, itu ada di ayat yang ke-18. Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di ayat yang ke-19a, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 19a ini, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Jadi peneguhan yang Rasul Paulus sampaikan di dalam doanya bagi kita adalah supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Jadi ukuran yang ada di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus adalah sebuah gambaran betapa besar kasih Allah kepada kita, betapa besar kasih Yesus Kristus kepada kita, dan kekayaan kasih-Nya yang tak terduga bagi kita. Kita diminta agar dapat mengenal kasih itu. Di ayat ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kita diminta untuk mengenal walaupun itu melampaui segala pengetahuan kita. Dengan cara kita harus berdoa dan berusaha mengenal kasih itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, walaupun seseorang pun tidak mampu memahaminya secara penuh. Dan yang terpenting juga adalah ketika kita mengalami kasih itu. Selain kita memahaminya dengan pikiran kita, kita juga harus mengalaminya di dalam Tuhan. Dan yang keempat, Rasul Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Di ayat yang ke-19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Sekali lagi, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di sini Rasul Paulus mengatakan supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk bertumbuh di dalam Tuhan agar kita menjadi serupa dengan Kristus, mencapai kesempurnaan itu. Dan itu kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi kita tidak bisa kedewasaan penuh di dalam Kristus itu dilakukan sepanjang hidup sampai Tuhan datang, sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir di ayat yang ke-20 sampai 21 itu mengenai Paulus percaya bahwa Allah tidak hanya mendengar doanya, Allah juga mampu mengerjakannya. Di ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat yang ke-20 dan 21 ini, Allah akan melakukan bagi kita bukan saja lebih dari apa yang kita minta daripadanya di dalam doa, tetapi bahkan juga melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa kita, Tuhan akan menjawab seturut dan kehendaknya. Itu bahkan melebihi apa yang kita pikirkan selama ini, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan itu adalah hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya, doa Paulus ini dapat dilihat sebagai refleksi kebutuhan utama kita sebagai umat Tuhan. Kita akan mengalami hidup yang dinamis bila Kristus berdiam di dalam hati kita. Hidup kita akan efektif karena memiliki kualitas yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Pemahaman akan kasih Kristus serta dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Sekali lagi, hidup kita akan efektif karena memiliki kualitas yang lahir dari kuasa Roh Kudus, pemahaman akan kasih Kristus, dan mengalami kepenuhan akan Allah. Inilah yang akan menolong kita memahami panggilan kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Jadi dengan doa Paulus pada malam ini kita belajar bahwa kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dan kita bersama-sama belajar mengenal kasih-Nya dan mengalami kasih-Nya. Dan yang terakhir, kita mengalami kepenuhan akan Allah. Kita dipenuhi oleh kasih karunia-Nya yang berlimpah di dalam hidup kita. Kiranya ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup kita Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kita gumulkan, dan Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kita pikirkan. Mari kita imani hal ini dan kita tetap percaya. Kita akan berdoa bersama-sama malam ini. Saya akan membacakan bahan doa bagi kita pada sesi yang pertama. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia agar disertai dan diberkati Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa bagi Bapak Presiden beserta jajarannya dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat mulai aras pusat maupun daerah agar diberi kemampuan dalam menangani COVID-19.
Dan yang ketiga, kita berdoa untuk setiap pasien yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit agar diberi kekuatan serta kesabaran dalam menjalani perawatan. Yang keempat, kita berdoa untuk tim medis, dokter, dan perawat agar diberi kekuatan, kesabaran dalam menangani pasien yang terkena virus corona. Yang kelima, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia agar bersama pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona. Yang keenam, kita berdoa untuk Provinsi Bali, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan agar diberkati Tuhan. Dan yang ketujuh, kita berdoa untuk Kabupaten Gianyar, Bapak Bupati, Camat, Desa, Kalian Banjar agar diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan yang kedelapan, kita berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia Aras Pusat atau Badan Pengurus Pusat agar diberi kekuatan dan kesehatan dalam program kerja yang sudah diagendakan agar dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk Rakernas GKI tahun 2020 ini belum bisa terlaksana karena COVID-19. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya akan membacakan untuk bangsa kita, pemerintahan kita agar diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menangani COVID-19. Kita berdoa untuk pasien yang positif COVID yang sedang dirawat. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kita berdoa untuk para tim medis, perawat agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia yang di luar sana, kiranya diberi hikmat supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa juga untuk Provinsi Bali, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan agar diberkati. Dan kita juga berdoa untuk Kabupaten Gianyar beserta dengan jajarannya sampai ke Kalian Banjar agar diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Kita berdoa untuk gereja kita, sinode kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, dan pengurus pusat serta program kerja yang diagendakan agar dapat terlaksana dengan baik, serta Rakernas Gereja Kemah Injil Indonesia di tahun 2020 belum terlaksana. Kita berdoa untuk hal itu. Sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Bapa, untuk pada malam ini Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama duduk berdoa. Terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kami untuk berdoa pada malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab, Engkau akan mendengarkan apa yang kami sampaikan kepadamu malam ini. Kami datang kepadamu berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang baik bagi negara kami. Engkau akan memulihkan keadaan negeri kami sesuai kehendak-Mu. Itu menjadi kerinduan hati kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, serta Wakil Presiden, serta jajarannya dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, mulai Aras Pusat maupun daerah agar diberikan kemampuan dalam menangani COVID-19.
Kami mohon Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi pemerintahan kami, berikan hikmat bagi tokoh-tokoh agama kami, tokoh-tokoh masyarakat kami, agar mereka diberikan hikmat dan kemampuan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar diberi kekuatan serta kesabaran dalam menjalani perawatan. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan yang terkena COVID-19, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau membuat mereka pulih, Engkau menyembuhkan mereka, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi mereka ketika mereka menjalani perawatan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau ada pasien positif COVID yang boleh sembuh dan dinyatakan negatif. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka karena mereka meninggal akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, ini bukan hal yang mudah bagi keluarga, dan ini merupakan hal yang mendukakan hati kami. Kami mohon Tuhan Yesus, berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Biarlah apa yang telah Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan hati mereka yang berduka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim medis dan dokter, perawat, agar diberi kekuatan, kesabaran dalam menangani pasien yang terkena virus corona. Tuhan lindungi mereka, Tuhan menjaga mereka. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia pada saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, baik di tempat kerja maupun di manapun mereka berada, dan aktivitas mereka sehari-hari. Engkau memberkati Tuhan, kiranya mereka berikan hikmat untuk menjaga kesehatan, agar mereka dapat membantu pemerintah memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah di Provinsi Bali, kami berdoa untuk gubernur, bupati, wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan agar diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Gianyar, kami berdoa untuk Bapak Bupati, Bapak Camat, Desa Kalian Banjar, agar diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk para satgas, berikan mereka kesehatan Tuhan, biar mereka dapat melakukan aktivitas mereka, pekerjaan mereka, dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Angel Indonesia. Engkau memberkati badan pengurus pusat agar diberi kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk program kerja yang sudah diagendakan agar dapat terlaksana dengan baik. Serta kami berdoa untuk Rakernas yang rencananya di tahun 2020 belum bisa terlaksana karena COVID-19. Kiranya Engkau yang mempunyai rencana yang terbaik, Engkau akan berkehendak. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada badan pengurus pusat untuk membuat keputusan yang tepat di dalam menjalankan setiap program. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur semua yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk doa yang sesi yang kedua. Kita berdoa untuk badan pengurus wilayah dan badan pengurus daerah Gereja KMI Injil Indonesia. Kita berdoa untuk program kerja yang sudah diagendakan dan pelaksanaan Rakerwil dan Rakerda yang belum terlaksana karena COVID-19. Yang ke-9, kita berdoa untuk ekonomi bangsa kita yang sedang terkena dampak pandemi dan berdampak pada dunia usaha. Berikutnya kita berdoa untuk jemaat Gereja KMI Injil Indonesia yang di PHK dampak dari pandemi ini agar boleh kerja kembali serta ekonomi dan kebutuhan jemaat dapat dipulihkan. Kita berdoa juga untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, ada Ibu Rara, Ibu Berlin, kiranya Tuhan memberkati. Dan kita berdoa juga untuk adik Josia Kristanto, anak keluarga Mas Aris yang sedang opnam di Rumah Sakit Ari Canti. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan pemulihan. Dan berikutnya kita berdoa untuk papa dari saudara papa dari saudara Edo
Kayeli yang saat ini sedang stroke. Kiranya Tuhan memulihkan dan berikan kesembuhan. Kemudian kita berdoa juga untuk Yosua Tarigan, anak pendeta Naik Tarigan yang opnam di rumah sakit Sangla dan membutuhkan transfusi darah golongan darah A. Kiranya Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekali lagi saya bacakan bahan doa bagi kita, berdoa untuk badan pengurus wilayah dan daerah Bali. Kita berdoa juga untuk program kerja yang sudah diagendakan. Kita berdoa untuk pelaksanaan Rakerwil dan Rakerda yang belum terlaksana akibat COVID-19. Kita berdoa untuk ekonomi bangsa kita yang terkena dampak pandemi dan berdampak pada dunia usaha. Kita juga berdoa untuk jemaat kita di tempat ini, atau jemaat GKI yang di PHK dampak dari pandemi agar boleh bekerja kembali, serta ekonomi dan kebutuhan jemaat dipulihkan. Kita juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, ada Ibu Rara dan Ibu Berlin. Kita berdoa untuk adik Josia yang sekarang sedang diopnam di rumah sakit Ari Cantik. Kita berdoa juga untuk papa dari saudara Edo Kayeli yang saat ini sedang stroke. Kiranya Tuhan memulihkan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk Yosua Tarigan, anak Pak Pendeta Naik Tarigan yang opnam di rumah sakit Sangla dan membutuhkan transfusi golongan darah A. Kiranya Tuhan menyatakan mujizatnya. Kita naikkan satu pujian lagi dari nyanyian Kemenangan nomor 96 bagian kedua. Setiap jam Tuhan dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan untuk menaikkan doa kami kepada Tuhan, permohonan kami pada malam ini. Bapak, kami berdoa untuk badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gereja Kami Injil Indonesia yang ada di Indonesia, di Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau memberkati setiap pengurus yang telah mengambil bagian dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa untuk program kerja yang sudah diagendakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan pelaksanaan Rakerwil dan Rakerda yang belum terlaksana karena COVID-19. Kami nggak tahu kapan ini akan dilaksanakan, tetapi kami percaya Tuhan, rancangan mulai yang terbaik, rencana mulai yang terbaik, dan kami percaya Tuhan akan menjawab yang tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami yang ada di Indonesia ini yang sedang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan berdampak pada dunia usaha. Tuhan, ini merupakan pergumulan anak-anak Tuhan, pergumulan kami, pergumulan bangsa kami pada saat ini. Kami mohon Tuhan Engkau memulihkan ekonomi bangsa kami dengan caranya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat gereja Kami Injil Indonesia yang kena PHK akibat dampak dari pandemi. Kiranya mereka dapat kerja kembali, serta ekonomi dan kebutuhan jemaat di tempat ini dapat dipenuhi dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Ada Ibu Rara, ada Ibu Berlin. Tuhan menjamah kandungan mereka, Tuhan menjamah janin mereka. Kiranya janin ini dapat diberikan kesehatan dalam masa pertumbuhan. Tuhan berikan
berikan kekuatan bagi Ibu Rara dan Ibu Berlin ketika mereka mengandung. Kami percaya Tuhan akan memberkati kandungan ini. Tuhan akan pelihara sampai waktunya nanti mereka boleh melahirkan, dan nama Tuhan kami puji dan muliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik Josia Kristanto, anak keluarga dari Mas Aris, anak kedua Mas Aris dan Mbak Sri. Tuhan, Kau memberkati, Kau berikan kesembuhan kepada adik Josia yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah tubuhnya yang sakit. Kami juga berdoa untuk Papa dari saudara Edo. Tuhan, Kau memberkati, kiranya papanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan pemulihan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan berikan kesembuhan, dan kami percaya mujizat Tuhan nyata, baik kesembuhan jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa untuk Yosua Tarigan, anak dari Bapak Pendeta Naik Tarigan yang diopnam di rumah sakit. Kami mohon Kau memberkati anak ini Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Kami juga berdoa kiranya ketika mereka membutuhkan transfusi darah, golongan A mereka dapat mendapatkannya. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib kami yang ajaib, yang dapat menyembuhkan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Baik Engkau akan menyembuhkan secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab apa yang telah kami nyatakan, apa yang telah kami sampaikan. Walaupun kami tidak bisa menyampaikannya dengan sempurna, kami tidak bisa menyampaikan seluruh isi hati kami kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan saat ini. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Kiranya kami terus diteguhkan oleh Engkau melalui firman-Mu dan persekutuan dengan anak-Mu yang kudus. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan pada malam ini dan istirahat kami semua Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau membungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami menaruh harapan kepada-Mu Tuhan ketika kami beristirahat malam ini. Kami berharap bahwa Tuhan akan membangunkan kami besok pagi dan kami dapat menikmati anugerah Tuhan di esok hari dengan kekuatan dan kesehatan dan tubuh jasmani yang sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dengan kasih-Mu yang berlimpah. Bagi Dialah kemuliaan di dalam persekutuannya bersama dengan orang-orang iman yang beriman padanya. Di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.